Di dunia yang penuh misteri, ada sebuah buku yang telah membingungkan para ilmuwan, sejarawan, dan pemecah kode selama lebih dari 600 tahun. Sebuah naskah dari akhir abad pertengahan tersimpan di perpustakaan buku-buku langka di Yale University. Ditulis rapat namun cermat, dilengkapi ilustrasi berwarna dari bunga bermahkota besar yang tak serupa dengan tanaman apapun di bumi, hingga gambaran kosmologi dan astrologi. Ada lagi gambar aneh seperti perempuan-perempuan telanjang dengan perut besar berada dalam benda mirip tong atau seperti sedang mandi dalam wadah mirip kolam kecil. Inilah Voynich manuskrip. Sebuah teka-teki yang bahkan zaman modern pun belum mampu mengungkapkan sepenuhnya. The Voynich manuscript is a book written by hand. Voynich manuskrip ditemukan pada tahun 1912 oleh seorang pedagang buku antik yang bernama Wilfrid Voynich, seorang kolektor barang antik Amerika kelahiran Polandia, yang namanya digunakan untuk menyebut buku tersebut. Voynich mengadakan beberapa pameran terhadap buku tersebut. Salah satunya diadakan di Institut Seni Chicago pada tahun 1915. To the early part of the 15th century. Voynich manuskrip ditulis dalam lembaran perkamen yang terbuat dari kulit anak sapi. Sampul buku tersebut terbuat dari kulit kambing, tetapi berdasarkan hasil analisa, sampul tersebut dibuat beberapa tahun setelah penulisan buku, sehingga tidak memberikan informasi apapun mengenai asal-usul buku tersebut. Jahitan pengingat buku terlihat sudah tua dan usang, tetapi sebelum bisa dipastikan apakah jahitan tersebut asli atau telah diperbaharui, konservator menyimpulkan bahwa sebelumnya buku diikat dengan kayu karena terdapat lubang bekas gigitan serangga di lembar awal dan akhir buku. Perubahan warna pada ujung-ujung lembar mengindikasi kayu pengikat juga dilapisi dengan kulit di bagian luar. Ada tanda-tanda peregangan bahan di lembaran perkamen buku tersebut. Dari hasil penelitian pada bulan November 2014, tidak ditemukan adanya tanda-tanda tulisan pernah dihapus. Buku ditulis dari kanan ke kiri dengan margin kanan yang sedikit berantakan. The fact that the manuscript is written in a way that nobody else could read Teks it. terdiri dari 170.000 karakter terpisah dan terdapat beberapa lusin karakter aneh yang sesekali muncul. Diduga urutan pembuatan naskah adalah sketsa ilustrasi dahulu, kemudian tulisan, terakhir penawaran ilustrasi. Ilustrasi juga diperkirakan dilukis dalam beberapa tahap oleh orang-orang yang berbeda. There are basically 5 sections in the manuscript. Voynich manuskrip berukuran 22 x 16 cm. Terdapat sekitar 234 halaman pada buku yang di dalamnya terdapat 102 lembar perkamen bergambar. Ada 14 folio perkamen yang hilang yang terdiri dari 2 jenis yang berbeda. The book consists of around 102 pages. Karena tidak mengenal bahasa yang tertulis pada buku tersebut, Voynich lantas mengundang William Newbold, seorang profesor filsafat dari Universitas Pennsylvania. Sebelum dibeli oleh Voynich dan berakhir di perpustakaan Universitas Yale, buku misterius tersebut beberapa kali telah berpindah kepemilikan. Sejarah mencatat buku itu diserahkan oleh para Yesuit dari Italia, dari Villa Mondragone kepada Wilfrid Voynich, seorang pedagang buku antik di awal abad 20, demi untuk membiayai renovasi lembaga pendidikan mereka. Kala itu pun tak ada yang memahami maksud buku tersebut. Voynich menerima daftar pemilik manuskrip itu yang mengesankan dari abad ke-17. Buku tersebut pernah dimiliki oleh Rudolf II dari Habsburg yang memerintah Praha pada tahun 1576 hingga 1611, yang membelinya seharga 600 dukat emas dan meyakini itu adalah karya Roger Bacon. Diduga sang kaisar mendapatkannya dari peramal Inggris yang bernama John Dee. Buku itu berada dalam kepemilikan Voynich dari tahun 1912 hingga 1969, sebelum ditambahkan pada koleksi Yale University. Kemudian surat maci yang ditujukan pada Jesuit Athanasius Grisser, seorang ilmuwan Yesuit dan profesor matematika yang tinggal di Roma. Di dalam surat marci mengatakan bahwa buku tersebut dihadiahkan kepada temannya, dan diduga teman yang dimaksud adalah George Barzius. Pada tahun 1773, Serikat Yesuit mengalami tekanan di Roma. Banyak barang-barang mereka yang disita.
Dan pusat administrasi mereka di Roma ditutup oleh otoritas Vatikan. Tahun 1814, serikat tersebut kembali dibuka, dan barang-barang museum mereka dikembalikan. Serikat Yesuit beberapa kali mengalami tekanan yang mengakibatkan perubahan, penyitaan, dan pemindahan koleksi museum mereka. Tahun 1892, koleksi mereka dipindahkan ke Belanda, sebelum akhirnya kembali ke Roma pada tahun 1895. Pemindahan koleksi museum serikat Yesuit terus berlanjut hingga tahun 1920-an. Pada tahun 1903, serikat tersebut memutuskan untuk menjual sebagian dari koleksi mereka di Collegium Romanum ke Vatikan, termasuk Voynich manuskrip. Dan entah bagaimana Wilfrid Voynich berkesempatan mendapatkan buku dan naskah berharga yang direkomendasikan pastor serikat Yesuit yang bernama Joseph Strickland di tahun 1912. Voynich manuskrip ditulis dalam bahasa dan aksara yang tak dikenal. Selain tulisan, dalam naskah buku terdapat banyak ilustrasi rumit dengan gambar-gambar yang indah. Ilustrasi-ilustrasi tersebut digambar dengan tinta warna bergradasi cerah seperti hijau, coklat, kuning, biru, dan bahkan merah. Buku tersebut dijabarkan sebagai naskah magis atau ilmiah. Hampir setiap halamannya berisi gambar botani yang figuratif dan ilmiah dalam karakter lokal. We think it's cosmological because there are stars and suns and what. Terdapat ilustrasi tanaman yang tak dikenal, rasi bintang yang tak dikenal, dan perempuan telanjang berenang di kolam berwarna hijau yang airnya berasal dari pipa hayalan. Hingga saat ini, para ahli berusaha memecahkan teka-teki Voynich manuskrip. Namun, bahasa yang digunakan tidak mirip dengan bahasa apapun yang pernah diketahui oleh manusia. And illustrations. The manuscript was written in an entirely unique language, which we... Melalui analisis karbon, diketahui bahwa manuskrip ini ditulis sekitar tahun 1404 hingga 1438. Namun, siapakah penulisnya? Ada yang percaya manuskrip ini adalah karya alkimiawan terkenal abad pertengahan, yakni Roger Bacon. Namun, bukti kuat untuk mendukung teori ini tidak pernah ditemukan. The manuscript was written in an entirely unique language, which... Teori lain menyebutkan bahwa manuskrip ini hanyalah sebuah tipuan yang dibuat oleh seorang seniman cerdas untuk menipu para kolektor kaya. Akan tetapi, detail dan kerumitan naskah ini membuat banyak orang meragukan teori tersebut. Manuskrip ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, bagian herbal, yang menggambarkan beberapa tumbuhan asing. And then there is a cosmological section. We think it's cosmological because there are stars. Bagian astrologi penuh dengan diagram bintang dan planet. Yang terakhir, bagian biologis menggambarkan sosok manusia dalam sistem yang tampaknya menyerupai jaringan saluran air. Namun, tidak satupun dari gambar ini yang benar-benar bisa dijelaskan dengan logika modern. Tumbuhan yang tergambar di sini tidak sesuai dengan flora yang kita kenal. So we have no other examples of this script anywhere. We don't know what it's about. We can't read any of it. Selama bertahun-tahun, para pemecah kode, termasuk ahli dari Perang Dunia II, mencoba memecahkan isi manuskrip ini. Beberapa teori menyatakan bahwa teks ini menggunakan pola inskripsi kompleks, sementara yang lain percaya bahwa bahasa Voynich adalah bentuk eksperimen linguistik. Jika ini adalah sandi, maka ini adalah salah satu sandi yang paling maju yang pernah dibuat di zamannya. Tidak semua orang percaya bahwa manuskrip ini berasal dari dunia ini. Beberapa teori liar menghubungkannya dengan makhluk luar angkasa atau peradaban yang hilang. Namun, hingga kini tidak ada bukti konkret yang mendukung hipotesis ini. Ada juga yang berpendapat bahwa manuskrip ini adalah karya seorang jenius eksentrik yang menuliskan ide-ide mereka dalam bentuk yang hanya bisa mereka sendiri yang mengerti. Manuskrip Voynich tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah manusia. Apakah ini hanya sebuah seni abstrak yang terlalu kompleks? Atau mungkin kunci dari sebuah pengetahuan yang terlupakan? Sampai saat ini, jawaban tersebut masih terkubur dalam huruf-huruf misterius
dan simbol yang tak terpecahkan. I believe that we will be able to read these manuscripts. Bagaimana menurut kalian? Apakah Voynich manuskrip akan terpecahkan suatu hari nanti atau akan tetap menjadi misteri abadi? Tulis teori kalian di dalam kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mengikuti kisah-kisah misteri berikutnya. Dan tetaplah penasaran.